Jadikan Natal 2021 istimewa. Menyambut hari Natal yang segera tiba, Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia mengadakan donasi bersama untuk berbagi kasih Kristus bagi sesama. Dana yang terkumpul seluruhnya akan diserahkan pada awal bulan Desember 2021 kepada Panti Asuhan Putra Maranatha dan Panti Reda Caritas Cimahi. Ayo ambil bagian untuk menjadi berkat dan transfer donasimu ke nomor rekening BCA 777 030 9896 atas nama Yayasan Petra Harapan Bangsa sebelum tanggal 3 Desember 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom JPMKI. Shalom. Sekali lagi Shalom JPMKI. Shalom. Bersyukur pada hari ini kita dapat kembali berkumpul untuk beribadah di ibadah JPMKI ini. Buat teman-teman semua bisa langsung mengisikan kolom live chat dengan format nama dan asal kampus kamu. Sebentar kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas hari ini Tuhan. Sebentar kami mau mulai ibadah kami Tuhan, biarlah Engkau yang memimpin ibadah ini Tuhan. Untuk semua yang siap memuji Tuhan kita katakan, amin. Kita mau puji Dia, kita mau tinggikan Dia, kita mau katakan nyalakan apimu. Sama-sama kita katakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Langkah takkan terhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita mau lebih lagi katakan lagu ini dari awal. Katakan langkah takkan berhenti. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Sukan tinggi namanya, sukan ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian mujizat terjadi. Come on. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh oh oh. Keajaiban terjadi. Mari semuanya, saya undang untuk sama-sama kita tepuk tangan di atas kepala, amin. Sama-sama kita serukan. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Lebih lagi sama-sama katakan. Oh, 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 oh. Come on.
bakar setiap, katakan bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. Lebih lagi katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap, katakan bakar, bakar, bakar. Naikkan pujian, mujizat terjadi. God, mengalir kuasamu, nyalakan api. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh 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 eh oh oh oh. Tercurah kuasamu, nyalakan api. Ku nyanyi oh eh oh 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 eh oh oh. Ajaiban terjadi. Sama-sama kita sorakan haleluya. Kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam pelayanan JPMKI. Dan kami juga mengundang teman-teman semua yang rindu untuk pelayanan di JPMKI untuk bisa menghubungi kontak person yang ada di bawah ini. Sebentar kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau sembah Dia. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku sebagai Bapa yang baik. Takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Kita mau katakan ini dari awal. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku. Dan ku kan minum air
bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Shalom. Selamat bertemu kembali dalam ibadah online bersama Jaringan Persekutuan Mahasiswa Kristen Indonesia. Saya, Pendeta Dr. Hotman Parulian Simanjuntak, senang bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara yang ada di seluruh Indonesia, yang dimana YouTube ini bisa dinikmati dan juga disaksikan bersama. Pada kali ini kepercayaan diberikan oleh panitia kepada saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur pada hari ini Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dan tentunya akan terus memberkati kami, secara khusus dalam membaca, merenungkan firman Tuhan yang akan dijelaskan pada hari ini. Berkatilah hamba Tuhan, biarlah urapan-Mu sungguh nyata, supaya Engkau sendiri yang diberitakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita dengarkan, kita baca, simak bersama, terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai ayat yang ke-31. Beberapa ayat firman Tuhan akan kita baca untuk mewakili yang lainnya. Ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian ayat 25 sampai ayat 27. Semuanya itu kukatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu
dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 27, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ayat 31 dikatakan, tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Bangunlah, marilah kita pergi dari sini. Tema yang diberikan panitia untuk khotbah pada kali ini adalah kuasa Tuhan di tengah ketidakpastian dunia. Sekali lagi, kuasa Tuhan di tengah ketidakpastian dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, di hari-hari ini ada begitu banyak keadaan yang membuat kita bingung. Kadang juga membuat kita merasa serba salah. Ya. Hal itu mungkin dikarenakan terus-menerus lama berada di rumah oleh karena pandemi COVID-19. Bahkan seolah-olah tertahan ataupun bosan, ada keresahan. Mungkin itu berkecamuk di dalam hati. Pandemi yang disebabkan oleh virus COVID-19 telah mempengaruhi segala banyak aspek kehidupan. Permasalahan yang bermuncul di sana-sini. Kita sedang berjuang menghadapi situasi dan berusaha tetap bertahan menghadapi situasi-situasi sulit seperti sekarang ini. Masih banyak saudara-saudara kita atau masyarakat Indonesia, bahkan orang-orang percaya tidak terluput dari itu, belum move on, ya, belum mengalami yang namanya jalan keluar. Terasa bahwa dunia ini seperti tidak ada jalan keluar terhadap pergumulan-pergumulan yang mereka alami. Bahkan bagaimana sih harusnya anak-anak Tuhan menyikapi situasi yang saat ini seakan-akan tidak ada jalan keluar, tidak ada way out, tidak ada solusi terhadap semuanya. Bahkan satu hal yang ingin saya katakan bahwa COVID-19 ini seakan-akan sudah menjadi satu momok yang sangat besar bagi setiap orang-orang. Memang saat ini pemerintah, bahkan Indonesia sudah memasuki level 1, ya, di mana sekolah, dunia pendidikan sudah boleh masuk 50% dengan diatur begitu rupa. Tetapi tetap saja terasa seperti di penjara. Tetapi tetap saja seperti kita merasa bahwa kita ini tidak bebas. Dan akhirnya kita bertanya, oh, di manakah Tuhan? Di manakah kepedulian Tuhan? Bahkan, ironisnya, banyak orang berpikir mereka bisa mengendalikan hidup ini. Ya, ketika masa-masa sebelum pandemi, mereka bercerita, mereka bisa menguasai hidup ini. Ya, segala lini dan aspek hidup mereka bisa katakan, wow, luar biasa. Padahal setelah pandemi virus yang sangat kecil itu membuat banyak orang menjadi limbung, menjadi linglung, ya, tidak mengerti. Manusia sepintar apapun, sehebat apapun, doktor sekalipun, profesor sekalipun, orang kaya yang berlimpah-limpah harta pun, dan juga orang miskin, pejabat-pejabat di negara, bahkan ke pelosok-pelosok tanah air, tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka takluk kepada COVID-19 virus ini. Namun hal ini tetap menjadi perdebatan juga. Apa yang menjadi perdebatan? Ketika vaksin jalan keluar, tentunya ini seizin Tuhan, ya, diberikan kepada dunia ini, kepada aparat pemerintah, khususnya di Indonesia, masih menjadi polemik, ya, masih menjadi masalah. Ada yang menerima, ada yang menolak, ya, itu menjadi masalah. Nah, pertanyaannya, sampai kapan dunia yang dengan ketidakpastian ini bisa berlangsung eksis? Sampai kapan orang-orang percaya bisa mengalami hal ini? Bisa menerima hal ini? Tentunya kita memandang kembali kepada Alkitab. Ada firman Allah menjadi jawaban bagi kita. Firman Allah menjadi solusi yang paling mendasar bagi hidup kita. Seperti yang firman Tuhan yang kita bacakan pada hari ini, yaitu Yohanes 14 ayat 15-31. Ada beberapa prinsip rohani untuk dapat kita menikmati kuasa Tuhan di tengah ketidakpastian dunia ini. Yang pertama, ayat 15 sampai ayat 24. Poin yang pertama adalah
memiliki kasih yang pasti. Saudara, di tengah-tengah banyaknya masalah, kesulitan, tantangan, sebagai anak-anak Tuhan, kita harus terus-menerus tetap memiliki kasih. Dalam bahasa aslinya dikatakan agapate, ya, agapate, true love, ya, kasih yang sejati, kasih yang pasti, ya, bukan mudah-mudahan, bukan tidak jelas, kasih dari Allah. Karena kita sudah menikmati kasih itu, kasih dalam Yesus Kristus. Dia telah rela mati, disalibkan, dikuburkan, bangkit, naik ke surga demi menyelamatkan kita. Itulah kasih yang sejati. Dia berkorban bagi kita. Ketika kita menjadi orang yang tidak layak untuk ditebus, tidak layak untuk mengalami penebusan dari Kristus. Tapi ketika kita berdosa, Kristus mati untuk kita. Nah, oleh karena itu, milikilah kasih yang pasti itu. Caranya bagaimana? Ayat 15-14. Mengasihi Kristus secara terus-menerus present. Terus-menerus. Ya. Melakukan teron, keeps. Ya. Keeps dalam bahasa Inggris. Keeps them. Melakukan firman-Nya. Kalau kita melakukan firman-Nya, itu artinya kita mengasihi Tuhan. Ya. Jadi untuk menghadapi ketidakpastian dunia ini, kita harus memiliki kasih, melakukan firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu, melakukan firman Tuhan itu menjadi habit, menjadi gaya hidup kita, menjadi kebiasaan rutin setiap saat, sepanjang masa. Terjemahan lain ayat 15 sampai ayat 21-24 dikatakan demikian. Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan, kalau kalian mengasihi aku, kalian akan menjalankan perintah-perintahku. Ya. Orang yang menerima perintah-perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bapakku akan mengasihi orang yang mengasihi aku pun akan mengasihi orang itu dan menyatakan diriku kepadanya. Kemudian Yudas, bukan Yudas Iskariot, bertanya kepada Yesus, Tuhan, mengapa Tuhan menyatakan diri kepada kami dan tidak kepada dunia? Yesus menjawab, orang yang mengasihi aku akan menuruti ajaranku. Bapakku akan mengasihi dia, Bapa dan aku datang kepadanya dan tinggal bersama dengan dia. Orang yang tidak mengasihi aku tidak menuruti ajaranku. Ajaran yang kalian dengar ini bukan dari aku, kata Tuhan. Ya. Melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Nah, kalau kita lihat di sini saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Allah ya telah memberikan dirinya menjadi korban satu-satunya, ya, demi mengasihi kita, orang-orang sebenarnya yang tidak pantas untuk dikasihi. Tuhan memberikan dirinya satu-satunya korban. Dia adalah imam. Dia adalah orang yang dikorbankan itu sendiri. Kalau dalam perjanjian lama itu, imam itu bertugas untuk membawa korban persembahan, ya, ke dalam kemah suci. Korban penebus salah, penebus dosa dan lain sebagainya dipersembahkan oleh imam. Karena hanya oleh imam saja yang pantas. Tetapi dalam perjanjian baru ini, Yesus sendiri adalah imam itu sendiri. Dan dia adalah korban itu sendiri. Korban sembelihan itu sendiri. Dia berarti fungsinya ada dua di sini. Dia adalah imam, tetapi dia juga adalah korban. Korban penebus salah. Jadi itulah bukti kasih Tuhan kepada kita, kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus juga memberikan kepada kita yang disebut dengan Roh Kudus untuk menolong. Dia tidak meninggalkan kita ketika dia naik ke surga. Roh Kudus menolong kita, menyertai kita. Ayat 16 ayat 17 dikatakan, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain, yang akan tinggal bersama kalian untuk selama-lamanya. Dia itu Roh Allah yang akan menyatakan kebenaran tentang Allah. Dunia tidak dapat menerima dia, karena tidak melihat atau mengenalnya. Tetapi kalian mengenal dia, karena Ia tinggal bersama-sama dengan kalian, atau bersatu dengan kalian. Sebagaimana Yesus
satu dengan Allah Bapa di surga. Maka kita harus satu dengan Yesus. Bersatu dengan Yesus. Itulah makanya dikatakan tadi, milikilah kasih yang pasti itu. Kasih dari Yesus. Ya. Pada ayat berikutnya dikatakan, tinggal sebentar saja dunia ini tidak akan melihat aku, kata Tuhan. Ya. Tetapi kalian akan melihat aku secara rohani. Dan karena aku hidup, kalian pun akan hidup. Bila tiba hari itu, kalian akan tahu bahwa aku bersatu dengan Bapa. Kalian bersatu dengan aku, dan aku bersatu dengan kalian. Artinya, kita di dalam Kristus. Selama kita hidup di dalam Kristus, melakukan firman-Nya sehari-hari, dan firman Tuhan itu menjadi dasar bagi kita, maka kita akan berani. Ya, maka kita akan siap, sangat siap untuk menghadapi dunia yang tidak pasti ini. Jadi kita tidak perlu takut, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Dengan dunia, kondisi dunia seperti sekarang ini. Kadang-kadang kita katakan mau dibawa kemana dunia ini. Seperti orang yang berpacaran ya. Dalam pacaran itu kalau nggak jelas ya kan, ketidakpastian, si cewek maupun si cowok akan bernyanyikan begini. Mau dibawa kemana hubungan kita. Gitu ya. Tentunya di sini mungkin tidak ada yang seperti itu. Mungkin di daerah lain ya. Di negeri lain. Ya, di sini semua yang pasti-pasti. Cintanya pasti ya, saudara-saudara ya. Oke, bagian yang kedua adalah ayat 25 sampai 26. Memiliki kuasa yang pasti. Tadi yang pertama apa? Memiliki kasih yang pasti. Yang kedua adalah memiliki kuasa yang pasti. Ya, bukan kuasa iblis. Di tengah-tengah banyaknya masalah, ya, di tengah-tengah banyak masalah, kesulitan dan tantangan, ya. Sebagaimana anak-anak Tuhan, kita harus tetap memiliki kuasa yang pasti. Kuasa itu berasal dari Roh Kudus. Kuasa untuk bersaksi. Ya. Pasal 1 ayat 8 dalam kitab Kisah Para Rasul dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa, ya, power of God, dinamos, ya, dinamos bahasa aslinya. Kalau Roh Kudus, Holy Spirit turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku, ya, di Yerusalem dan di seluruh Yudea sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kita adalah saksi-saksi Kristus. Ya. Tuhan sudah mengaruniakan kuasa kepada kita. Kita harus percaya itu, jangan ragu. Kuasa yang dapat menguatkan, kuasa yang dapat menghibur, kuasa untuk melakukan kebenaran. Ayat 26. Kita mampu melakukannya di tengah-tengah ketidakpastian dunia ini. Ada kuasa Allah dalam diri kita. Karena tadi yang pertama, karena kita ada di dalam Dia, Dia ada di dalam kita. Maka kuasa itu untuk mengalahkan semua tipu musibah iblis, untuk mengalahkan semua kekhawatiran, untuk mengalahkan semua hal-hal yang mengkhawatirkan kita. Kuasa iblis apalagi? Ajaran-ajaran sesat apalagi? Kita sanggup untuk melakukannya. Kita sanggup untuk menaklukkannya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus Bapa dalam namaku, Dia yang mengajarkan segala sesuatu kepadamu, akan mengingat kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Terlebih lagi, saudara-saudaraku yang terkasih, Yakobus 4 ayat 7 katakan apa? Ada kuasa untuk mengalahkan setan, mengalahkan diabolos, ya kan, mengalahkan iblis. Dikatakan, karena itu tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari. Kita lawan iblis, kita lawan kekhawatiran, kita lawan ketidakpastian itu dengan firman Allah, dengan kuasa Allah. Jangan lari, ya. Atau juga jangan terlena, karena Roh Kudus itu bekerja di dalam kita. Ya. Ingat Roma 8 ayat 28. Dalam segala sesuatu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Ada satu ilustrasi. Seekor elang ketika dia terbang, tiba-tiba burung gagak menghinggapi dia di atas kepalanya. Burung gagak yang kecil ini memang mengganggu dan mengusik ketenangan perjalanan dari burung elang yang besar ini. Kita tahu burung elang dengan diameter atau ukurannya besar. Tetapi ada satu sikap, attitude yang dibuat oleh burung elang ini. Dia tidak sibuk
mengusir, ya, mengusir burung gagak yang hinggap di kepalanya ini. Tidak. Dia tidak sibuk, kemudian dia gelisah dan lain sebagainya. Dia tidak. Tetapi dia membawa terbang lebih tinggi lagi burung elang ini. Ya, terbang lebih tinggi. Terbang lebih tinggi. Lebih tinggi. Karena kita tahu bahwa burung yang paling terbang lebih tinggi itu di dunia ini adalah burung elang. Ya, eagle. Burung elang. Ketika sudah di atas puncak, anginnya lebih kencang, anginnya lebih kuat, maka burung gagak ini dengan sendirinya dia jatuh. Dengan sendirinya dia jatuh. Ya, apa artinya di sini? Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita tidak boleh sibuk dengan kekhawatiran, kegelisahan kita yang menimpa kita kiri dan kanan. Kita naikkan iman kita, level iman kita naikkan. Kita lebih sungguh-sungguh di dalam Tuhan lagi. Kita sibuk dengan perkara-perkara rohani, memandang kepada Tuhan saja. Dengan demikian kekhawatiran itu akan dengan sendirinya akan rontok, akan runtuh, dan segalanya. Kita naikkan iman kita, level iman kita kepada Tuhan. Kita sibuk dengan Tuhan, kita sibuk dalam pelayanan, kita sibuk membaca dan merenungkan, memberitakan firman Tuhan. Maka dengan sendirinya semua kekhawatiran, kuasa-kuasa iblis, ketidakpastian akan luntur seketika. Oleh karena itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan merasa tenggelam, ditenggelamkan oleh ketidakpastian dengan pergumulan hidup kita. Mari kita naikkan level iman kita. Ingat, kuasa Tuhan ada di dalam kita. Yang ketiga adalah memiliki pengharapan yang pasti. Haleluya. Memiliki pengharapan yang pasti itu kita bisa lihat dalam ayat 27 sampai 31 dari pembelajaran firman Tuhan ini. Di tengah-tengah ada banyaknya masalah, kesulitan, tantangan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus memiliki apa? Hope atau pengharapan yang pasti. Ya, pengharapan. Bukan hopeless. Ya, tetapi the hope in God. Kita diberi damai sejahtera agar tetap berharap. Ayat 27 kita baca. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus pergi untuk kembali. Ya, dia akan kembali. Ya. Kemudian ayat 28 sampai 29. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu tahu akan bersuka cita karena aku pergi kepada Bapakku. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu bersuka cita karena pergi kepada Bapa di surga. Jadi bukan pergi ke tempat lain. Ya. Dan sekarang juga aku mengatakan kepadamu sebelum hal itu terjadi, supaya kamu percaya apabila hal itu terjadi. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, memang teks firman Tuhan ini sepertinya seperti berbicara tentang para murid ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Ya, tapi dia pergi ke rumah Bapa di surga untuk menyiapkan tempat bagi kita. Dan itu menjadi satu kepastian bagi kita bahwa hidup di dunia ini memang satu kali. Tetapi hidup kita, hidup yang kekal, masih ada hidup yang kedua. Eternal life, ya. Everlasting life di surga. Hidup yang kekal selama-lamanya. Itulah pengharapan yang pasti. Bukan mudah-mudahan. Bukan tidak ketidakpastian, saudara-saudara. Dan Tuhan Yesus katakan apa? Dia akan datang kembali yang kedua kalinya. Ya, sama seperti lagu ya. Lagu kita ya. Ada lagu-lagu anak muda ini. Apa itu lagunya itu ya? The Pasto itu ya. Aku akan pergi untuk sementara. Seperti seorang yang lagi pacaran ya. Orang lagi berpacaran, pacarnya itu pergi ke tempat lain, tapi dia akan kembali. Tapi kadang-kadang juga sebenarnya yang ditinggalkan merasa kecewa karena pacarnya itu tidak kunjung kembali. Yang lebih ironisnya lagi, pacarnya itu sudah mempunyai istri atau suami di tempat lain. Tetapi kalau Tuhan kita berbeda. Tuhan kita tidak demikian. Dia pergi ke Bapa di surga dan jelas alamatnya. Di mana? Di surga. Menyediakan apa? Tempat bagi kita. Bukan seperti manusia. Aku pergi ya, tapi nggak jelas. Mungkin awalnya jelas, tapi ngapain? Tidak tahu. Tapi dia menunjukkan
Dan bukan seperti dunia ini. Dia meninggalkan apa? Firman Allah. Alkitab yang menjadi pegangan bagi kita. Dia tidak meninggalkan kedukaan, tapi meninggalkan penghibur. Dia mengirimkan Roh Kudus. Roh Kudus ini akan terus memimpin setiap kita sampai kedatangannya kedua kalinya nanti. Kapan itu datang? Hanya Tuhan yang tahu. Tidak ada seorang pun yang tahu. Oleh karena itu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, sekarang kita harus memiliki 3 hal ini. Ya. Terutama, tidak ada yang nomor 1, nomor 2, nomor 3. Tetapi ketiganya secara serempak kita harus miliki dalam mengikut Tuhan sebagai anak-anak Tuhan. Yesus sudah melakukan segalanya untuk kita. Ya, Yesus sudah melakukan segalanya, everything untuk kita, agar kita tetap berpengharapan kepada Dia. Ya, kita bisa baca ayat 30 sampai 31. Tidak banyak lagi aku berkata-kata dengan kamu, sebab penguasa dunia ini datang dan tidak berkuasa sedikit pun atas dirimu. Ingat, sekali lagi kita garis bawahi. Sebab penguasa, ketidakpastian, kekhawatiran, ya kan, problem, masalah, sakit, penyakit, apapun itu tidak berkuasa atas dirimu, kata Tuhan. Sedikit pun tidak berkuasa. Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Oleh karena itu dikatakan Tuhan kepada para murid, bangunlah, bangkitlah, beritakan firman Tuhan. Ya, sebab Tuhan berkuasa atas diri kita. Nah, bukan hanya itu. Ada shalom. Shalom Kristus. Yaitu apa? Damai sejahtera. Peace. Ya, damai sejahtera yang diberikan kepada Tuhan itu, ya kan, damai sejahtera dari Kristus itu damai sejahtera surgawi yang tidak bisa dibeli di mana saja, yang tidak bisa kita beli dengan uang atau dengan emas, dengan perak, tapi dengan iman, percaya kepada Kristus. Sehingga damai sejahtera itu ada di hati kita. Damai sejahtera itu yang membuat kita ketika kita berduka, ketika kita mengalami pergumulan, damai sejahtera itu membuat kita tenang. Ya, tenang menghadapinya, bukan lari. Tenang menghadapinya bersama dengan Kristus. Maka setiap musim hidup kita, kamu yang sedang kuliah, ya, baik sedang kuliah cari pekerjaan, ya, ke depan 2-3 tahun ke depan akan tamat dan seterusnya. Tenanglah. Ada damai sejahtera Kristus tinggal di hatimu, dalam pikiranmu, ya kan, kamu berjalan bersama damai sejahtera Kristus. Saya percaya masa depanmu sungguh ada di tangan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, 3 hal ini harus kita miliki. Ya, milikilah kasih yang pasti, miliki kuasa Tuhan yang pasti, dan miliki pengharapan yang pasti. Dengan demikian, mari kita berserah dan berharap kepada Tuhan. Ya, secara praktis, teknisnya, bagaimana kita memiliki kuasa Tuhan di tengah ketidakpastian dunia ini? Yang pertama tadi, ya, dengan kasih yang pasti itu, mari kita berharap, berserah terus kepada Tuhan dalam doa-doa kita. Yang kedua, kerjakanlah apa yang bisa kita kerjakan. Ya, jangan yang tidak bisa kita kerjakan. Selebihnya, biarkan Tuhan yang mengerjakan bagian Tuhan. Kita kerjakan bagian kita. Yang ketiga, lakukan yang bijak untuk mengurangi risiko ketidakpastian. Apa yang bijaksana? Maka setiap hal ketika engkau bangun pagi, yang kamu minta kepada Tuhan adalah, Tuhan, berikan aku kebijaksanaan. Berikan aku wibawa rohani, berikan aku kebijaksanaan untuk aku boleh melakukan semua aktivitas yang Tuhan percayakan. Perkuliahan, pembelajaran, mengerjakan tugas-tugas, sambil kerja sambil kuliah, semuanya itu dilakukan dengan hati yang bijaksana yang dikaruniakan Tuhan. Yang keempat, berdoa dan selalu positive thinking. Ya, jangan negative thinking. Berpikir positif. Ketidakpastian ini hanya bisa dijawab oleh pikiran yang positif. Kalau kita berpikir yang negatif terus, akhirnya kita lemah. Kita akan jatuh dan jatuh lagi. Berpikirlah positif dan yang benar. Ya, bahwa Tuhan pasti menolong kita, bahwa kita pasti melewatinya. Dan yang terakhir, mari kita melangkah dengan iman. Langkah dengan iman. Walaupun ada goncangan-goncangan kiri dan kanan, ingatlah firman Tuhan katakan Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita lihat. Nah, oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, mari kita menghadapi dunia ini dengan kuasa Tuhan. Ya, kuasanya ada kasih di situ, ada pengharapan di situ. Ya, dengan hal-hal praktis yang sudah saya sebutkan tadi, jangan bereaksi keliru, ya.
Jangan terus-menerus menyalahkan dunia ini. Jangan terus membandingkan kondisi normal sebelumnya seperti ini. Jangan menyesali diri, jangan menyalahkan keadaan, tetapi berserahlah, berharap kepada Tuhan. Kerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Ya. Kemudian berdoa terus, berpikir positif, dan melangkahlah terus dengan imanmu. Saya berdoa kepada saudara supaya saudara menjadi anak-anak muda, pemuda-pemuda yang punya pemikiran positif, punya kuasa, punya pengharapan, punya kasih yang pasti di dalam Kristus. Mari kita melangkah bersama dengan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita, betapa hebat kuasa Tuhan Yesus bagi kita yang percaya kepada kita semuanya. Sekali lagi, kuasa Tuhan hebat dalam diri kita untuk menghadapi ketidakpastian. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh memberkati kami pada hari ini. Roh Kudus-Mu yang akan meneguhkan kami, supaya kami tetap memiliki kepastian kasih, kepastian pengharapan, dan kepastian akan kuasa Tuhan dalam diri kami. Bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan sebagai orang-orang muda, tetapi karena kuasa-Mu Tuhan ada dalam kami. Sehingga kami boleh mengalahkan, boleh menghadapi dengan berani melangkah lagi untuk ketidakpastian dunia ini Tuhan. Kami tidak terhanyut dengan kondisi ketidakpastian dunia ini. Kami tidak terhanyut oleh semua Tuhan problematika yang terjadi dalam dunia ini. Kami hanya terhanyut kepada kasih Tuhan, pada kuasa Tuhan. Ada kuasa dalam diri kami. Ajar kami untuk terus Tuhan berbuat apa yang baik menurut Tuhan, melalui memegang terus kebenaran firman Tuhan yang menjadi pondasi bagi kami. Karena kami tahu Tuhan, firman-Mu adalah jawaban atas ketidakpastian dunia ini dalam hidup kami. Dan kami juga Tuhan Yesus ditempatkan oleh Tuhan untuk membawa kepastian kepada dunia yang tidak pasti ini. Mengajak sebanyak mungkin anak-anak muda, orang-orang di sekitar kami, untuk melihat hanya di dalam nama Tuhan Yesus ada kepastian, bukan di tempat lain. Terima kasih Bapa yang baik, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai bertemu di lain dan waktu selanjutnya. Amin. Shalom teman-teman JPMKI. Perkenalkan, nama aku Sarah. Aku mahasiswi Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Tarumanagara. Dan di hari ini aku benar-benar bersyukur, berterima kasih banget karena diberi kesempatan untuk sharing dan juga berbagi pengalaman mengenai kebaikan Tuhan yang luar biasa kehidupanku. Dan aku akan berbagi cerita bagaimana sih peran Tuhan yang begitu luar biasa dalam menjaga, membesarkan, dan juga mendidik aku secara khusus. Aku ini lahir dari keluarga broken home, keluarga yang bisa dibilang kurang mendapat kasih sayang dari orang tua. Dan aku emang benar-benar dididik dari kecil itu bukan sama kedua orang tuaku, melainkan hanya sama omaku aja. Dan juga banyak nih stigma dari orang-orang yang berpikir dan berkata bahwa anak broken home itu gak pernah punya harapan. Anak broken home itu gak pernah punya masa depan yang cerah seperti anak-anak dari keluarga lainnya. Tapi yang aku mau highlight itu adalah bukan berarti anak-anak dengan keluarga yang sempurna mereka itu memiliki sisi negatifnya ya. Tapi yang aku mau highlight adalah bagaimana sih ketika kita tuh berserah, khusus sebagai anak muda, berserah sama Tuhan, menyerahkan kehidupan kita sesuai sama Tuhan, Tuhan akan mengambil peran yang paling penting banget dalam kehidupan kita. Mungkin kita gak dapat kasih dari orang tua kita, dari mama dan papa, tapi di sana selalu ada Tuhan yang akan selalu in charge kita, yang selalu akan mendukung, mensupport kita tanpa kita tahu. Dan kebenaran itu adalah hingga hari ini Tuhan masih kasih aku kesempatan dan dipercayakan untuk menjadi seorang leader dari kelompok kecil. Terus juga diberi kesempatan untuk dapat meraih prestasi di kampus dan pelayanan khususnya di dalam kampus di POKUT, sebuah organisasi Kristen di universitasku, dan juga diberi kesempatan untuk juga melayani Tuhan di gereja di bagian pengembangan anak-anak. Dan teman-teman, mungkin di antara kita semua punya pengalaman yang sama kayak aku. Kita hidup di keluarga broken home, tapi yang perlu kita tahu adalah satu hal. Lingkungan kita, keluarga kita
teman-teman kita itu tidak mendefinisikan siapa kita, identitas kita. Tapi identitas kita itu udah dibentuk dari Tuhan itu sendiri. Kita adalah anak-anak Tuhan, so teruslah terapkan dan pikirkan bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi terlepas dari keluarga kita broken home ataupun keluarga yang sempurna, tapi tetap kita harus mempertanggungjawabkan setiap kegiatan dan kehidupan kita sendiri kepada Tuhan. Jadi jangan mengatasnamakan background keluarga kita ataupun lingkungan rumah kita, pertemanan kita itu menjadi gambaran masa depan kita. Dan juga yang harus diingat adalah khususnya kita sebagai anak-anak muda, kita harus punya spirit yang luar biasa di dalam Tuhan, karena kita gak akan pernah tahu, mungkin kita akan menjadi jawaban bagi orang-orang di luar sana yang membutuhkan. So, terus bertemu dalam Tuhan dan jadilah berkat. Semoga sharing singkat yang aku bisa sampaikan kepada kita semua dapat mensupport dan juga motivasi kita ya untuk selalu mendekatkan kepada Tuhan, karena kita gak akan pernah sendiri untuk menghadapi setiap masalah di dunia ini. Dan jangan pernah merasa sendiri, karena Tuhan selalu akan ada di sampingmu. Dia akan selalu berjalan di depan dan di sampingmu dan di belakang. Terus bertemu dalam Tuhan dan jadilah berkat. God bless you. Mari, saudara, mahasiswa sekalian, mari kita arahkan hati dan pikiran kita kepada Bapa di sorga, dan kita terima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapa di sorga, Engkau lihat anak-anak muda ini yang menjadi jawaban untuk masa depan bangsa ini. Aku bersyukur untuk persekutuan doa jaringan persekutuan mahasiswa Kristen Indonesia. Dalam nama Yesus, terimalah berkat berkelimpahan dari Bapa di sorga, kasih yang tidak ada tandingannya dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah bersama Roh Kudus. Hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang diberkati Tuhan, kita serukan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Through you, I can